Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam meyakini bahwa malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas sebagai peniup sangkakala pada akhir zaman kelak. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa sesungguhnya malaikat Israfil pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai kekuatan yang bisa membawa 7 langit dan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan apa yang diinginkannya itu. Diriwayatkan pula kemudian malaikat Israfil memohon lagi agar dikaruniai kemampuan bisa menguasai angin. Allah pun meluluskannya. Setelah itu ia memohon lagi agar diberi kemampuan bisa mengangkat gunung. Ini juga dikabulkannya. Serta diberi pula olehnya kekuatan yang sebanding dengan kekuatan seluruh jin dan manusia. Seterusnya Israfil juga memohon lagi agar memiliki kemampuan untuk bisa menguasai seluruh binatang buas. Dan Allah pun mengabulkannya. Dengan demikian sulit membayangkan betapa kuatnya malaikat yang satu ini. Dijelaskan malaikat Israfil memiliki 4 sayap. Sayap pertama panjangnya sampai ke ujung barat, sayap kedua sampai ke ujung timur. Sayap ketiga menutupi badannya, sedangkan yang keempat menutupi kepalanya. Adapun warna muka dari malaikat ini adalah kuning tua. Sebuah keterangan ringkas menjelaskan bahwa muasal wajahnya yang berwarna seperti itu disebabkan getaran rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mengiringinya setiap saat. Pandangan mata malaikat Israfil kerap ditujukan ke arah arsy, karena semata-mata menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara salah satu dari tiang arsy itu sendiri berada di atas pundaknya. Setiap Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu di Lauhil Mahfuz, maka dinding yang menghalanginya terbuka, sehingga segala keputusan yang ditetapkannya bisa malaikat Israfil lihat. Menurut riwayat, Lauhil Mahfuz itu bergantung di bawah arsy. Sedangkan malaikat Israfil merupakan satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan arsy tersebut. Disebutkan bahwa jarak antara malaikat Israfil dengan arsy dihalangi oleh 7 buah dinding. Sedangkan tebal setiap dinding kira-kira setara dengan perjalanan selama 500 tahun. Adapun jarak antara malaikat Israfil dengan malaikat Jibril kira-kira 70 dinding. Jadi, jarak antara malaikat Jibril dengan arsy adalah 77 lapis dinding. Dikatakan pula bahwa malaikat Israfil senantiasa meletakkan mulutnya di atas tanduk yang bentuknya seperti terompet raksasa. Menurut keterangan, terompet ini bercabang 4 dengan arah yang berbeda, yaitu ke arah barat, timur, dan bawah, sedangkan yang satu lagi ke atas, ke arah langit 7. Adapun lingkaran terompet sangkakala itu sama dengan lebar langit dan bumi, dan di dalamnya terdapat pintu sebanyak bilangan para arwah. Selain itu, di dalamnya juga ada 70 ruangan yang dihuni oleh para arwah. Satu ruangan ditempati oleh arwah para nabi, sedangkan yang lainnya ada ditempati arwah para jin, binatang, dan lain-lainnya, sampai 70 macam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang terompet malaikat Israfil ini. Dan baginda Nabi Muhammad pun menjawab, terompet itu adalah sebuah tanduk raksasa yang terdiri dari cahaya. Besar tiap lingkaran dalam tanduk itu selebar langit dan bumi. Dan terompet itu akan ditiupnya sebanyak 3 kali. Tiupan pertama membuat para makhluk ketakutan. Tiupan kedua mematikan segala makhluk. Tiupan ketiga membangkitkan makhluk dari kuburnya. Tiupan pertama, jika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup terompet tersebut, maka pada tiupan yang pertama akan mengejutkan seluruh isi alam, baik di wilayah langit maupun bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah ketakutan segala yang di langit dan segala yang di bumi." Quran Surat An-Naml ayat 87. Dengan ditiupnya sangkakala atau trompet malaikat Israfil ini akan memberikan dampak berupa huru-hara di seluruh jagat raya. Kegoncangan akan terjadi dengan hebatnya. Pasalnya, selain begitu dahsyat,
Juga tiupan tersebut seakan-akan sebuah pemberitahuan tentang peristiwa dahsyat berikutnya yang bakal terjadi. Tiupan kedua, pada tiupan yang kedua seluruh penghuni alam semesta mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan kiamat kubra. Pada saat itu, nyaris tidak ada makhluk yang tersisa, semuanya akan binasa. Selain itu, Allah menyuruhkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa malaikat Israel. Alam raya pun tak lagi berpenghuni makhluk hidup. Masa kekosongan ini berlangsung 40 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para makhluk yang sudah tak bernyawa sebanyak 3 kali, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Tak satu makhluk pun yang menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman sebagai jawaban atas pertanyaan darinya, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akulah raja, maka di manakah para raja dan semua orang yang sombong dan takabur? Tiupan ketiga, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghidupkan semua makhluknya, maka diciptakan sebuah lautan di bawah langit yang airnya seperti sperma laki-laki yang diberi nama lautan kehidupan. Laut tersebut dipergunakan untuk menyiram bumi selama 40 hari. Setelah itu jasad para makhluk yang berada di dalam perut bumi akan tumbuh seperti benih kacang di musim semi. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW telah bersabda, seluruh anggota badan para makhluk akan hancur kecuali 3 potong tulang. Dari tulang inilah akan tumbuh jasad para makhluk. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali malaikat pemikul arsy, juga malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israel. Kepada malaikat Israfil diperintahkannya agar meniup sangkakala, yaitu tiupan untuk membangkitkan para makhluk yang lain. Malaikat Israfil pun segera melaksanakan tugasnya seraya berkata, hai tulang-tulang yang telah hancur dan kulit-kulit yang telah rusak, bangunlah kamu sekalian untuk perhitungan. Menurut riwayat lain, tiupan sangkakala ini bukan 3 kali melainkan hanya 2, yaitu tiupan pertama adalah untuk mengagetkan dan mematikan, sedangkan tiupan kedua untuk membangkitkan. Dalilnya adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana dapat senang sedang si pemilik sangkakala telah meletakkan sangkakala di mulutnya, memasang telinganya dan menundukkan dahinya untuk menunggu kapan dia disuruh meniupnya. Salah seorang sahabat memohon, wahai Rasulullah, berilah saya gambaran. Rasulullah SAW lalu bersabda lagi, bila sangkakala telah ditiup, maka bumi akan goncang karena getar suaranya dan bumi bagaikan bulu yang tertiup angin. Lalu akan mendidih meluap menjadi satu. Setelah itu bumi akan digenangi air. Kemudian air laut akan merembes ke dalam bumi sehingga tidak akan tersisa di atas bumi setetes air pun. Seorang wanita yang menyusui anaknya akan kehilangan anaknya. Wanita hamil akan melahirkan keguguran karena rasa takut yang muncul pada hari itu. Manusia akan seperti mabuk semuanya karena ngerinya hari itu. Anak-anak akan tumbuh uban dan semua makhluk akan mati. Selanjutnya dikisahkan, ketika seluruh makhluk telah keluar dari kuburannya masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirim api dari penjuru bumi bagian timur menuju bagian barat yang digiring oleh malaikat. Api tersebut untuk mengumpulkan seluruh makhluk ke padang mahsyar, di mana mereka kemudian dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.